Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi pembelajaran yang berjudul Metode Penelitian Filologi. Sebelumnya, perkenalkan saya Lita Fatihatur Rahma dan teman saya Nurul Azimatur Rahmah. Materi yang pertama yaitu pencatatan dan pengumpulan naskah. Untuk meneliti sebuah naskah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencatat teks naskah yang berjudul sama. Selanjutnya, dapat dikumpulkan ulasan-ulasan mengenai pembicaraan naskah yang sedang diteliti. Tujuannya agar penelitian naskah nantinya diharapkan lengkap dan tepat, termasuk mencari cerita lisan naskah yang masih hidup di masyarakat dan melakukan transkripsi rekaman cerita sebagai pembanding cerita tertulis dengan cerita yang terekam dalam ingatan pencerita. Yang kedua yaitu metode kritik teks. Dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama metode intuitif. Metode secara intuitif yaitu dilakukan dengan cara mengambil naskah yang dianggap paling tua di tempat-tempat yang dipandang tidak betul atau tidak jelas. Selanjutnya, naskah dapat diperbaiki berdasarkan atas naskah lain dengan memakai akal sehat, selera baik, dan pengetahuan luas. Yang kedua yaitu metode objektif. Metode objektif dapat dilakukan ketika sejumlah naskah dari beberapa naskah yang selalu mempunyai kesalahan yang sama pada tempat yang sama pula, dapat disimpulkan bahwa naskah-naskah tersebut berasal dari satu sumber yang hilang. Dengan memperhatikan kekeliruan-kekeliruan bersama dalam naskah tertentu, dapat ditentukan silsilah naskah. Selanjutnya, barulah dilakukan kritik teks yang sebenarnya. Metode objektif yang sampai kepada silsilah naskah disebut metode stema. Penerapan metode stema ini sangat penting karena pemilihan atas dasar objektivitas, selera baik, dan akal sehat dapat dihindari. Yang ketiga yaitu metode gabungan. Metode gabungan ini dipakai apabila nilai naskah menurut tafsir filologi semuanya hampir sama. Perbedaan antara naskah tidak besar, walaupun ada perbedaan, tetapi hal itu tidak mempengaruhi teks. Pada umumnya yang dipilih adalah bacaan naskah dan perkiraan bahwa jumlah naskah yang banyak itu merupakan naskah saksi bacaan yang betul. Apabila ada yang meragukan karena misalnya jumlah naskah yang mewakili bacaan tertentu, sama dipakai pertimbangan lain, di antaranya kesesuaian dengan norma tata bahasa, jenis sastra, keutamaan cerita, faktor-faktor literer lain, dan latar belakang pada umumnya. Dengan metode ini, teks yang disunting merupakan teks baru yang merupakan gabungan bacaan dari semua naskah yang ada. Yang keempat yaitu metode landasan. Metode landasan yaitu metode yang didasarkan menurut tafsiran ada satu atau segolongan naskah yang unggul kualitasnya dibandingkan dengan naskah yang diperiksa dari sudut bahasa, kesastraan, sejarah, dan lain-lain. Sebagainya dapat dinyatakan sebagai naskah mengandung paling banyak bacaan yang baik. Oleh karena itu, dipandang paling baik untuk dijadikan landasan atau induk teks untuk edisi. Metode ini disambut juga dengan metode induk atau metode leger atau landasan. Yang terakhir yaitu ada metode edisi naskah tunggal. Metode edisi naskah tunggal yaitu dilakukan jika hanya terdapat naskah tunggal dari suatu tradisi sehingga perbandingan tidak mungkin dilakukan dan dapat ditempuh melalui dua jalan. Materi selanjutnya yaitu susunan stema. Naskah-naskah yang diperbandingkan diberi nama dengan huruf besar Latin seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Dalam hubungan kekeluargaan, naskah-naskah yang berkedudukan sebagai arketip dan ada yang sebagai hiperketip. Arketip adalah nenek moyang naskah-naskah yang tersimpan, dapat dipandang sebagai pembagi persekutuan terbesar dari sumber-sumber yang tersimpan. Arketip membawahi naskah-naskah yang setradisi. Pembahasan selanjutnya masih sama, yaitu mengenai susunan stema, yang dimana di dalam susunan stema terdapat hiperketip. Hiperketip sendiri merupakan kepala keluarga naskah-naskah dan mewadahi naskah-naskah yang seversi, yang dimana ada kalanya seorang penyalin menemui kesulitan dalam menghadapi kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam teksnya, sehingga penyalin berusaha mendapatkan bacaan yang paling baik dan memakai lebih dari satu naskah dalam salinannya. Dengan demikian, terjadi penularan secara horizontal antara beberapa naskah atau terjadi perbaruan antara tradisi dan beberapa tradisi naskah yang disebut dengan kombinasi.
Hubungan antara naskah akan bertambah rumit apabila si pengarang sendiri sudah membuat perubahan dalam teks yang dimana teks itu telah selesai disalin. Dengan demikian, terjadi penyampuran yang mengakibatkan timbulnya variasi baru. Penurunan naskah yang tidak terbatas pada satu garis keturunan saja disebut tradisi terbuka. Pembahasan selanjutnya mengenai metode stema. Di sini metode stema tidak terbatas dari berbagai masalah dan keberatan. Yang akan kami sebutkan yaitu metode stema ini pada dasarnya berdasarkan pilihan antara bacaan yang benar dan yang salah. Dalam prakteknya, sulit menemukan pilihan itu. Dan yang selanjutnya, pilihan antara dua hiperketip sering juga tidak mungkin karena keduanya dianggap baik. Yang ketiga yaitu dua anggota dari satu hiperketip mungkin mewakili dialek atau tahap bahasa yang berbeda, sehingga penyunting menghadapi pilihan antara stema dan hegemonis dialek atau tahap bahasa. Dan yang keempat adalah masalah kombinasi atau perubahan dua tradisi akibat tradisi terbuka. Yang selanjutnya, teks asli juga sering dipersoalkan, mungkin karena tidak ada satu versi asli karena dalam permulaan tidak ada variasi teks. Dan selanjutnya, hubungan antara tradisi lisan dengan tradisi naskah tulisan tangan di Indonesia ini perlu diperhatikan mana yang lebih asli dan otentik karena ada interaksi yang kuat antara keduanya. Dan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rekonstruksi teks. Yang bahwa jika stema telah tersusun, teks direkonstruksi secara bertahap sambil melakukan emendasi. Berdasarkan pengertian bahwa salah satu bacaan salah, maka yang salah ini dibetulkan menurut bacaan yang benar yang terdapat dalam naskah-naskah yang lain apabila terdapat perbedaan dalam jumlah naskah yang sama sehingga tidak ada bacaan mayoritas yang dianggap benar. Pembetulan dilakukan berdasarkan pengetahuan dari sumber-sumber lain sehingga bacaan yang satu dibetulkan mengikuti bacaan yang lain, dan bacaan yang terdapat dalam semua naskah akan dipandang sebagai bacaan yang arketip, akan tetapi bacaan ini boleh dibetulkan berdasarkan pengetahuan dari sumber yang lain supaya mendekati bacaan yang asli yang hipotesis. Teks yang sudah direkonstruksi atau dipugar dipandang paling dekat dengan teks yang ditulis tangan oleh pengarang. Sekian yang dapat kita jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.